Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani. Pada kesempatan kita hari ini kita akan membahas tentang relativitas, yaitu materi fisika kelas 12 SMA, di mana pada hari ini merupakan pertemuan yang pertama atau part 1. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu yang pertama tentang relativitas Galileo dan Newton, yang kedua adalah eksperimen Michelson dan Morley. Baik, sebelum kita masuk pada konsep relativitas, saya akan perlihatkan dulu satu contoh gambar di atas, yaitu gambar mobil balap Formula 1, di mana mobil ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Kalau kita perhatikan, mobil yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi apakah mengalami perubahan bentuk? Ya, bahwa mobil yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi itu akan mengalami suatu perubahan bentuk. Ini merupakan satu contoh dari konsep relativitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke materi relativitas Galileo dan Newton. Nah, gerak dikatakan bersifat relatif, artinya suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda tersebut mengalami perubahan terhadap kerangka acuannya. Jadi ada kerangka acuan untuk melihat bahwa benda itu bergerak atau tidak. Sebagai contoh misalnya ada orang dalam mobil ini, jika pengemudi mobil dalam mobil ini meninggalkan tempatnya atau meninggalkan tempat parkirnya misalnya, atau ada orang di luar daripada mobil ini melihat, maka dia akan dikatakan diam jika mobil ini ditinjau sebagai kerangka acuan. Jadi jika mobilnya dianggap sebagai kerangka acuan, maka orang ini dianggap diam atau tidak bergerak. Tetapi jika kerangka acuannya adalah di luar daripada benda ini, misalnya adalah orang di pinggir jalan misalnya, pasti dia akan mengatakan bahwa orang ini bergerak, mobil ini bergerak, karena mengalami perubahan kedudukan. Jadi sekali lagi bahwa benda dikatakan bersifat relatif, gerak dikatakan bersifat relatif, tergantung pada kerangka acuannya kita mengamati. Jika mobil ini sebagai kerangka acuan tempatnya kita mengamati, maka kita mengatakan bahwa orang ini diam. Sebaliknya jika kerangka acuannya di luar daripada sistem ini, kita mengatakan bahwa mobil dan orang ini mengalami gerakan atau bergerak karena mengalami perubahan kedudukan. Nah, dalam konsep gerak secara umum, kita mengenal ada dua kerangka, yaitu kerangka acuan yang diam dan kerangka acuan yang bergerak. Maka dapat dikatakan bahwa benda bersifat relatif tergantung pada kerangka acuan di mana kita mengamati. Itu yang dikatakan gerak sebagai bersifat relatif. Jadi dalam suatu kejadian terdapat pengamat dan kerangka acuan. Kejadian merupakan suatu peristiwa fisika yang terjadi dalam suatu ruang dan waktu di mana pengamat melakukan pengukuran terhadap suatu kejadian. Nah, relativitas Newton. Prinsip relativitas Newton dikemukakan oleh Galileo dan Newton yang menyatakan bahwa hukum-hukum mekanika berlaku pada semua kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam atau bergerak terhadap acuan yang lainnya dengan kecepatan konstan pada suatu garis lurus. Teori relativitas yang berhubungan dengan kajian yang diamati dari kerangka acuan inersial. Ini coba kita perhatikan contoh dari gambarnya ini. Ada gambar seorang yang menjatuhkan koin di atas mobil.
Ini sebelum dijatuhkan, koin dijatuhkan dalam mobil, kemudian pada saat bagaimana benda, ini dua gambar yang satu peristiwa, tapi kita melihat dari dua kerangka acuan yang berbeda. Jadi kalau kita kerangka acuannya adalah mobil sebagai kerangka acuan pada gambar ini, artinya pada saat orang dalam mobil ini sebagai kerangka acuan, maka kita tidak memiliki kecepatan awal horizontal, maka menurut orang dalam mobil ini, dia mengatakan bahwa koin ini akan menempuh lintasan lurus vertikal dan jatuh tepat vertikal ke bawah dari kedudukan awalnya. Ini jika kerangka acuannya adalah orang dalam mobil. Namun jika kerangka acuannya adalah orang di luar mobil, maka dia mengatakan bahwa koin akan memiliki kecepatan awal horizontal dan memenuhi hukum-hukum mekanika, dan bisa dia memprediksikan bahwa koin itu akan menempuh lintasan berbentuk parabola. Jadi ada satu kejadian koin dijatuhkan tapi dengan dua kerangka atau dua pengamatan yang berbeda. Yang satunya, saya ulangi, bahwa yang satunya adalah melihat bahwa kerangka acuan adalah orang dalam mobil. Dia mengatakan bahwa koin itu jatuh lurus tepat ke bawah di bawah mobil, sedangkan jika kerangka acuan adalah orang di luar mobil, mengatakan bahwa koin itu bergerak dengan lintasan berbentuk parabola. Selanjutnya kita prinsip relativitas Galileo dikenal sebagai prinsip relativitas klasik karena hanya berkaitan dengan hukum-hukum gerak Newton. Persoalan perambatan gelombang elektromagnetik misalnya cahaya tidak dapat ditinjau dalam prinsip relativitas ini. Prinsip relativitas Galileo dibangun berdasarkan dua postulat, yaitu waktu adalah besaran mutlak dan hukum-hukum gerak Newton tidak berubah bentuk atau invarian. Nah, sedangkan transformasi Galileo, ini kita berikan contoh. Misalnya sebuah kereta api bergerak pada arah sumbu X dengan kecepatan U, di mana dalam kereta itu ada seorang penumpang yang berjalan searah dengan arah kereta, yaitu searah sumbu X, dengan kecepatan V. Jadi kereta apinya kecepatan U dan orang yang berjalan dengan kecepatan V. Nah, di tepi jalan ada seorang pengamat yang melihat gerakan kereta api maupun penumpang dalam kereta. Jadi ada orang di luar daripada kereta ini di pinggir jalan melihat orang penumpang dan kereta api bergerak. Nah, menurut transformasi Galileo, kecepatan penumpang yang sedang berjalan diukur dari tanah adalah merupakan penyebelahan daripada kedua kecepatan tersebut. Jadi W adalah kecepatan menurut pengamat di tepi jalan, kemudian U ini adalah kecepatan kereta api, dan V adalah kecepatan penumpang dalam kereta. Nah, jika penumpang dalam kereta berjalan berlawanan arah dengan arah kereta, maka menurut pengamat di tepi jalan, W sama dengan U kurang V. Jadi menurut pengamat tepi jalan, U adalah kecepatan kereta, V adalah kecepatan penumpang, U kurang V, karena berlawanan arah. Nah, misalkan posisi penumpang dalam kereta yang diukur oleh pengamat di tanah adalah X, dan posisi oleh pengamat di kereta adalah X aksen, maka kecepatannya W sama dengan dx per dt terus X terhadap T, dan V adalah dx aksen per dt. Oke. Nah, dari persamaan W sama dengan U tambah P ini jika penumpang searah dengan arah kereta, kita ganti W-nya dengan dx per dt sama dengan U tambah dx aksen per dt. Hasil integralnya kita peroleh bahwa X sama dengan U kali T tambah X aksen, di mana jika penumpang bergerak searah dengan arah kereta. Nah, sebaliknya W sama dengan U kurang V, ini jika penumpang bergerak berlawanan arah dengan arah kereta, di mana W sama dengan dx per dt sama dengan U kurang dx aksen per dt. Hasil integralnya sama dengan X sama dengan UT kurang X aksen, di mana jika penumpang bergerak berlawanan dengan arah kereta.
Inilah merupakan bentuk daripada transformasi Galileo. Kita lanjut ke konsep eksperimen Michelson dan Morley. Pada tahun 1887, Michelson dan Morley menemukan kecepatan mutlak bumi terhadap ether. Jadi barangkali dilatar belakangi oleh konsep ether, di mana kedua profesor ini merancang suatu eksperimen untuk mengklarifikasi apakah ether memang benar-benar ada atau hanya sebuah isapan jempol belaka. Jadi mereka ingin merancang satu alat untuk mengukur, untuk mengetahui bahwa cahaya itu sampai ke bumi itu karena adanya ether. Ada medium yang digunakan cahaya sehingga cahaya itu sampai ke bumi. Nah, kedua profesor ini Michelson dan Morley merancang suatu alat yang disebut dengan interferometer, yang merancang ini menggunakan alat ukur interferensi gelombang cahaya dengan ketelitian yang sangat tinggi. Ini adalah alat percobaan daripada Profesor Michelson dan Morley. Mana alat ini berdasarkan prinsip interferensi gelombang, yaitu dua gelombang yang memiliki interferensi yang dengan fase yang sama akan saling menguatkan atau disebut dengan interferensi konstruktif. Sebaliknya, jika dua gelombang berlawanan fase, maka dia akan saling melemahkan atau disebut dengan interferensi destruktif. Oke. Apa yang diperoleh dari percobaan daripada seorang Michelson dan Morley? Dia mengatakan bahwa sebenarnya dari hasil pengamatannya mengatakan bahwa ether sebenarnya tidak ada. Jadi hasil percobaannya menyatakan bahwa ether itu tidak ada. Yang kedua, bahwa cahaya merambat tanpa memerlukan medium. Jadi cahaya matahari misalnya sampai ke bumi itu memang tidak memerlukan medium, dan karena memang tidak adanya ether. Kemudian kecepatan cahaya sangat besar ke segala arah dan tidak bergantung pada kerangka acuan daripada pengamat. Inilah yang merupakan hasil kesimpulan dari seorang Michelson dan Morley. Nah, bagaimana hubungan antara transformasi Galileo dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Michelson dan Morley? Nah, pada transformasi Galileo, kita ketahui bahwa objek atau benda yang diamati adalah benda yang bergerak dengan kecepatan yang sangat rendah. Nah, apa yang terjadi seandainya jika penumpang tadi dalam cerita tadi, di mana penumpang yang berjalan dalam kereta diganti dengan suatu berkas cahaya yang dimana kita ketahui bahwa cahaya bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, dari persamaan kita ketahui tadi, W1 sama dengan U tambah C, dan W2-nya adalah U kurang C. Yang pertama ini jika penumpang C ini kita ganti sudah dengan menggunakan persamaan cahaya, bukan lagi penumpang tapi sudah menggunakan berkas cahaya. Jika cahaya searah dengan arah gerak kereta dan ini berlawanan arah, ini tampak bahwa W1 dan W2 ini tidak sama. Padahal dalam konsep tadi kita ketahui bahwa tadi kita ketahui bahwa penumpang yang bergerak dengan arah kereta memiliki kecepatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan jika penumpang bergerak berlawanan arah dengan arah kereta. Nah, sedangkan pada konsep ini tampak bahwa W1 akan tidak sama dengan W2. Inilah yang bertentangan dengan hasil dari pengamatan Michelson dan Morley yang mengatakan bahwa kecepatan cahaya untuk ke segala arah itu sama besar dan tidak bergantung pada kerangka acuan pengamat. Nah, transformasi Galileo hanya dapat digunakan pada kasus di mana benda bergerak dengan kecepatan jauh lebih kecil daripada cahaya. Inilah yang menjadi kelemahan daripada satu transformasi Galileo. Karenanya perlu dilakukan satu transformasi lain. Nah,
Transformasi lain inilah yang akan kita bahas mungkin pada pertemuan berikutnya, yang yaitu adalah transformasi Lorentz. Nanti konsep ini akan kita bahas pada part yang kedua. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebagai contoh misalnya, sebuah kereta api bergerak dengan kelajuan 70 km per jam, di mana seorang penumpang melemparkan benda dengan kelajuan 15 km per jam. Dalam kereta api, tentukan kelajuan benda terhadap orang yang diam di tepi rel kereta api jika arah lemparan. Bagaimana jika arah lemparannya searah dengan arah gerak kereta api? Dan bagian B, bagaimana jika arah lemparannya bergerak berlawanan arah dengan arah gerak kereta api? Ini contoh soalnya, kemudian penyelesaiannya kita ketahui penyelesaiannya. Nah, di mana orang yang diam di tepi rel dianggap sebagai kerangka acuan S dan kereta api sebagai kerangka acuan X aksen dengan kelajuan 70 km per jam. Jika gerak benda searah dengan gerak kereta api atau X aksennya sama dengan 15 km per jam, kita masukkan UX sama dengan UX aksen tambah V. Oke, ini adalah UX aksen 15 tambah V-nya adalah kelajuan kereta api 70, berarti kelajuan benda jika bendanya dilemparkan searah arah kereta api adalah 85, 15 tambah 70. Jika benda dilemparkan searah dengan arah gerak kereta api. Sebaliknya, bagaimana jika bendanya dilemparkan berlawanan arah dengan arah gerak kereta api? UX aksennya sama dengan minus 15, berarti UX sama dengan UX aksen tambah V, kita ganti UX-nya dengan minus 15, berarti minus 15 tambah 70, berarti UX-nya sama dengan 55 km per jam. Jadi gerak benda yang dilemparkan jika dia berlawanan dengan arah kereta api adalah 55 km per jam. Jadi dua peristiwa ini kita tunjukkan, kita lihat bahwa ternyata ada dua perbedaan kecepatan benda dilemparkan di atas kereta api tergantung pada arah gerakannya. Jika searah 85, jika berlawanan arah adalah 55 km per jam. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 60 km per jam, di mana seorang yang dibonceng melemparkan botol ke bak sampah yang berada di tepi jalan dengan kecepatan lemparan 10 km per jam. Tentukan kecepatan botol terhadap orang yang diam di pinggir jalan. Jadi ada orang di pinggir jalan sebagai kerangka acuannya ini, di mana jika arah lemparan botol berlawanan arah dengan arah gerak sepeda motor. Penyelesaiannya kita lihat sama-sama. Di mana kecepatan sepeda motor itu adalah 60 km per jam. Kemudian kecepatan botolnya adalah 10 km per jam. Nah, menurut orang yang pengamat yang diam di pinggir jalan, dia melihat bahwa kecepatan botol adalah US aksen tambah P, karena arah lemparannya berlawanan arah dengan arah gerak motor, maka diberikan tanda minus tadi. Minus. Jadi US sama dengan minus 10 tambah 60 sama dengan 50 km per jam. Oke, saya kira itu saya dapat sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang Anda yang belum subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.